hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para partner kami yang telah memberikan dukungan untuk program ini, kepada supporting partner kami, Australia Global Alumni, dan program partner kami, Stellar Women. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan beberapa penjelasan mengenai program Women Create by Kumpul yang akan dibawakan oleh Ibu Faye Wongso, selaku CEO dan co-founder dari Kumpul. Kepada Ibu Faye, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Faye Wongso dari Kumpul dan pada hari ini kita akan kick off, kita akan memulai program Women Create dan mungkin bisa dijelaskan sedikit ya bagaimana, kenapa sih kita mau mulai program Women Create ini. Tadi Eva sudah menjelaskan bahwa kita didukung oleh mitra-mitra yang sudah supported by Australia Global Alumni, jadi ada Australian Grant Scheme yang mensupport program ini dan kita juga disupport oleh Stellar Women dan Techstar Startup Weekend Indonesia. Jadi program ini kita akan laksanakan untuk seluruh Indonesia. Nanti kita akan lihat untuk kota-kotanya dan partner-partner yang akan ikut mengerjakan dan menyelenggarakan program ini di seluruh Indonesia. Boleh next? Oke, kenapa kita berfokusnya pada perempuan? Jadi, being a woman myself, kita melihat bahwa sebenarnya kalau mau dilihat dari perkembangan di Indonesia dan di dunia, sebenarnya sumbangsih perempuan terhadap bisnis-bisnis itu masih kurang dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang dipegang oleh laki-laki. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita perhatikan, bukannya kita mau menurunkan jumlah revenue atau pendapatan yang didapatkan oleh non-perempuan, tetapi ketika perempuan ini lebih berdaya dan lebih bisa menaikkan pendapatan GDP, pendapatan dunia dan negara kita ini akan langsung naik sebenarnya. Jadi ini merupakan strategi yang sangat efektif ketika kita mau menggerakkan ekonomi. Next, dan kita juga tahu bahwa kebanyakan tantangan-tantangan yang dialami oleh perempuan mungkin didapat dari sesama perempuan sendiri. Karena narasi bisnis, narasi kepemimpinan selama beratus-ratus tahun itu adalah narasi maskulin. Sehingga apa yang kita pikir ini adalah merupakan kualitas kepemimpinan dan bisnis yang akan berhasil adalah kualitas-kualitas maskulin. Saya bicara tentang kualitas maskulin dan kualitas feminin ya. Jadi belum berarti sebenarnya ini adalah perempuan dan laki-laki. Dari sini kita melihat lagi dari tantangan-tantangan ini apa yang bisa kita lakukan lebih untuk membantu lebih banyak perempuan yang mempunyai bisnis untuk lebih terakselerasi atau lebih cepat naiknya. Dan kita pikir ini adalah untuk memberikan program. Kenapa program? Sehingga ada tahapan-tahapan dan ada support system yang bisa dipegang atau diakses oleh para perempuan-perempuan yang mempunyai usaha atau bisnis. Next. Startup Weekend. Ada yang sudah pernah dengar tentang Startup Weekend? Jadi Startup Weekend ini originally adalah program selama 54 jam dari Jumat hingga Minggu, makanya dibilangnya weekend gitu ya, untuk tes ide-ide, solusi memecahkan masalah yang ada di sekitar kita, apakah ini bisa menjadi model bisnis tertentu yang sustainable, yang berkelanjutan, hanya dari satu weekend. Nah, tetapi kita berpikir ada kurikulum-kurikulum di dalam Startup Weekend yang sebenarnya sangat baik untuk mencoba beberapa strategi dan inovasi. Peserta-peserta dari Women Create adalah perempuan-perempuan yang memang sudah mempunyai bisnis. Jadi bukan lagi untuk tes ide, lalu membentuk tim baru, lalu membentuk prototipe. Sudah ada produk, sudah ada tim, sudah ada bisnis. Tetapi kadang di masa-masa sulit pandemi, terutama ketika kita merasa bisnis kita terdampak oleh
masa-masa yang lebih sulit, kita harus mencari atau harus pivot, harus mengeksplorasi strategi-strategi atau inovasi-inovasi baru. Sehingga Startup Weekend ini akan membantu untuk mengakselerasi proses tersebut. Next. Di ini yang kita hadapkan, kita ceritakan ke Australia Global Alumni AGS bahwa kita ingin sekali melihat bahwa female business owners, jadi perempuan pemilik bisnis di Indonesia betul-betul memegang peranan penting untuk perekonomian dan kelanjutan keluarga di Indonesia. Sehingga grant ini kita fokuskan untuk membantu bagaimana bisa bertahan, dan bukan cuma bertahan tetapi bertumbuh di masa ketika bisnis-bisnis yang dipegang oleh para perempuan ini terdampak oleh pandemi. Nah, ini melalui capacity building programs yang akan ada 3 tahapan. Mungkin di slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa yang paling pertama kita akan mulai dengan series of master classes yang akan dimulai hari ini. Kenapa master class? Karena ketika kita menjalani bisnis, seperti saya juga menjalani bisnis, lalu juga mungkin kita ada keluarga, kita cenderung terfokus pada hal-hal rutin keseharian. Energi kita terfokus di sana sehingga kadang-kadang kita merasa hal-hal yang kita bisa naikkan lagi, pengetahuan, keahlian tertentu itu jadi terlupakan. Nah, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan sedikit dari hard skills atau keahlian-keahlian yang mungkin berguna ketika kita nanti menjalankan atau mengembangkan bisnis kita. Masuk ke Startup Weekend Indonesia Women yang tadi sudah saya jelaskan, ketika kita sudah ada beberapa modal untuk beberapa keahlian baru, kita masukkan lagi ke sini proses 3 hari di mana kita menemukan strategi inovasi baru sehingga kita bisa lebih resilient dan tetap berdampak dengan inovasi produk yang baru. Dari sana, yang paling penting untuk bisnis itu apa? Sebenarnya kita bisa resilient kalau kita sebenarnya ada peningkatan revenue atau revenue itu masuk. Sehingga tahap terakhir dan yang juga penting dari program ini adalah business matching, pembukaan akses ke pasar, eksplorasi bagaimana sebenarnya apa yang kita sudah pelajari, inovasi dan strategi yang sudah dibikin, ini bisa betul-betul mendatangkan revenue dan berdampak konkret terhadap bisnis kita. Next. Ini voice activation ya, kita pakai next jadi nah, Startup Weekend Indonesia program flow ini adalah nanti akan dipandu, akan ada pendaftaran tentunya, lalu masterclass, lalu Startup Weekend Indonesia, dan ada graduation day. Graduation day ini sebenarnya sebelum business matching. Dan ini betul-betul kita mempackage apa yang kita sudah pelajari sehingga bisnis kita ini sudah di-refresh atau siap untuk bertemu dengan calon-calon klien, investor, industri, pemerintah, dan kita bisa mendapatkan feedback konkret atau bisa ada tindak lanjut konkret selanjutnya. Selanjutnya, kami selalu bekerja kumpul percaya bahwa kita harus bekerja dengan orang-orang yang betul-betul tahu tentang komunitas lokal dan kumpul bekerja sama dengan para hubs di 11 kota. Sehingga 11 kota ini adalah kota-kota atau partner-partner kami yang sudah berkomitmen untuk menjalankan program ini di seluruh Indonesia. Nah, jadi meskipun program ini dilakukan secara online, tetapi support, dukungan, komunitas yang akan di reach out ya untuk seluruh Indonesia akan terfokus di hubs-hubs tersebut di kota-kota ini. Selanjutnya lalu kita akan lihat juga timeline
Dan hari ini adalah kick off, kita akan mulai dengan masterclass pertama, bagaimana mendefinisikan startup atau bisnis untuk menghindari kegagalan. Kita sudah ada pembicara-pembicara yang memang sudah mumpuni di bidangnya, sehingga hari ini mungkin bisa mengambil beberapa skills atau insights yang bisa diteruskan, dan ini tidak hanya sekali. Jadi ini adalah suatu perjalanan di mana kita berharap skills-skills ini semua akan saling melengkapi, dan juga sebelum kita bisa menggodoknya di program Startup Weekend bulan April. Nah, Graduation Day akan kita bikin, akan kita buat bertepatan dengan Hari Kartini untuk memperingati memang Women Empowerment-nya Indonesia ya, Ibu kita Kartini. Nah, sehingga dari Februari sampai bulan Mei, dan ini sekitar mungkin 3-4 bulan, kita akan berproses dan kita akan bisa mengukur kira-kira sebelum dan sesudah program apa dampak dan hasil konkret yang bisa kita dapatkan dari program Women Create ini. Kumpul bersama dengan hubs, bersama dengan strategic partner di tiap kota, dan juga dengan mitra pemerintah dan industri, bergerak bersama-sama untuk bisa mendukung keberhasilan survival-nya para female business owners di Indonesia. Nah, sesudah ini kami juga akan kami sebenarnya mengundang juga pemerintah Kota Denpasar, karena saya sebenarnya adalah warga Denpasar dan juga alumni dari Australia, dan sebagai bentuk sumbangsih untuk kota, memang Kumpul juga membantu adanya hubungan antara pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Kota Perth di Australia untuk hal economic development, digital economy, dan juga ekonomi kreatif. Dan kita punya MOU bersama, dan program ini juga merupakan salah satu bentuk konkret untuk menyatakan bahwa memang ada pertukaran skills atau keahlian, karena di salah satu dari masterclass ini nanti kita juga akan mendapatkan input dari pembicara-pembicara expert dari Australia. Sekian dari saya, semoga hari ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan manfaat, dan ini kick off yang betul-betul berguna sebagai awal dari perjalanan program Women Create. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fei. Terima kasih juga atas penjelasan untuk programnya, sangat jelas sekali. Semoga teman-teman juga bisa mulai tag tanggal-tanggalnya untuk masterclass sampai SWI sampai graduation day nantinya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wayan Hendaryana, SIP, MAP selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kota Denpasar. Kepada Bapak Wayan Hendaryana, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, kedengeran? Ya, kedengaran Pak. Halo semuanya, selamat siang. Izinkan saya mewakili pemerintah kota yang dalam hal ini ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Denpasar untuk memberikan sedikit sambutan lah dalam acara Women Create ini. Jadi pertama-tama mungkin saya akan menyapa dari CEO Kumpul, Mbak Fei. Habis itu terima kasih yang sudah hadir juga di sini, Grand Manager of Australian World dari Halusis, dari Kejora, SBI Orbit, dan tidak lupa juga rekan-rekan Ibu Kabag Kerjasama, Pemerintah Kota Denpasar, dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Berbicara tentang perempuan, ini kan
tentu kita tahu semua wanita itu adalah cantik, semuanya ya, cantik, tekun, teliti, ulet, sabar, jujur, tangguh, kemauan keras, semangat tinggi, disiplin, dan tentunya memiliki kreativitas yang tinggi. Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Fei itu benar sekali. Yang kami dapat dan kami coba mencari adalah berdasarkan kepemilikan UMKM di Indonesia, 51% usaha kecil. Data Bank Dunia 2016 menunjukkan rasio kepemilikan usaha wanita di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di dunia, terutama pada sektor UMKM. Meskipun belum banyak bisnis teknologi yang kini sudah menginjak titik emansipasi, keterlibatan perempuan di beberapa elemen kunci startup teknologi makin banyak bermunculan. Berdasarkan data yang kami dapat dari BPS, kuantitas penggunaan internet untuk media sosial lebih banyak digunakan oleh kaum perempuan, yakni hampir sebesar 80% ya. Tentu kayak online shop dan segala macamnya banyak sekali yang dimanfaatkan oleh perempuan di sini. Hal ini merupakan potensi terutama bagi yang bergelut di bidang pemasaran, media sosial, produk teknologi, karena sudut pandang seseorang perempuan sebagai konsumen sangat berharga di sini. Nah, saya jadi teringat, kami di sini teringat tentang startup, di mana ya saya salah satunya adalah penggemar Drumcore yang hits baru-baru ini, yaitu Drumcore Startup, di mana Susi, pemeran utama wanita dalam drama ini, memiliki sifat-sifat perempuan seperti yang telah kami jelaskan tadi, yang berjuang untuk menjadi seorang Steve Jobs-nya Korea. Di dalam dunia startup, potensi yang ada di dalam diri perempuan akan sangat bermanfaat sekali, karena dibutuhkan ketelatenan dan ketelitian untuk menciptakan suatu produk yang kreatif yang dipakai oleh banyak orang. Yang teman-teman yang hadir di sini, tentu kami pemerintah Kota Denpasar sangat mengapresiasi adanya program Human Create ini, apalagi di masa pandemi sekarang ini, di mana sektor yang selama ini menjadi tumpuan Bali, yaitu pariwisata, sangat terpuruk. Sehingga mau tidak mau, tidak boleh satu keranjang. Memiliki potensi yang sangat besar. Melalui banyak pihak, artinya Dinas Pariwisata, Bekraf, bagian kerjasama, OPD-OPD yang terkait, dan juga rekan-rekan hub yang ada di Bali, terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar dari hulu ke hilir, dengan sinergi Ventailik ini. Ada akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Nah, salah satu bentuknya seperti yang disampaikan Mbak Fei, bahwa kami konsen sekali bagaimana mewadahi kegiatan dan berkolaborasi dengan komunitas kreatif serta pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Harapannya tentu akan banyak bermunculan startup jalan dengan program Human Create ini. Ya. Akhir kata, singkat saja, kami sangat berharap program ini berjalan dengan baik, harmonis, berlandaskan pada rasa tanggung jawab, sosial, dan moral kepada masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini. Akhir kata saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan ini. Salam hormat dari Bapak Wali Kota untuk rekan-rekan yang mengikuti dan terutama juga untuk Mbak Fei. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki panel diskusi dengan topik How to Define Business or Startup Needs to Avoid Failure. Sesi panel hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Asri Wijayanti selaku CEO dan co-founder dari Jahitin. Kepada Ibu Asri, saya serahkan waktu dan tempatnya.
kepada Ibu Asri Wijayanti. Ibu Asri masih di mute? Ya. Oke, halo semuanya. Halo. Iya, terima kasih untuk Mbak Eva dan selamat siang teman-teman semua yang telah bergabung bersama kita di siang hari ini untuk bisa belajar bagaimana sih kita sebagai startup founder ataupun pengusaha supaya kita itu mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis kita atau untuk mengurangi presentase kegagalan di kemudian hari gitu. Saya sendiri adalah female startup founder dari jahitin.com, di mana kita fokus untuk empower penjahit lokal supaya lebih mudah mengakses pasar gitu. Betul banget seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak V, bahwa sumbangsih perempuan itu terhadap dunia startup, maksudnya dalam usaha itu cukup gede banget, karena kayak kita lihat sendiri kalau di Jahitin, teman-teman penjahit kalau misalnya mereka dapat income, mereka itu pasti memanfaatkan income mereka itu untuk kebutuhan anak-anaknya gitu. Jadi income-nya para penjahit itu nanti larinya akan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Jadi sama aja ketika kita nolong perempuan, kita juga nolong satu keluarganya gitu. Itu yang kita percaya juga. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh dua pembicara yang keren-keren banget dan mereka akan berbagi pengalaman ya, dan juga insight yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung aja saya mengundang panelis kita yang pertama, ada Ibu atau Mbak Sonya Johar, selaku co-founder dan CTO Halosis, dan Ibu Sonya Johar ini merupakan salah satu pendiri dan CTO Halosis. Nah, Halosis sendiri adalah startup yang menyediakan layanan chatbot untuk membantu para penjual di media sosial dalam memasarkan produknya. Jadi lebih efisien dan efektif gitu. Sampai saat ini, startup Halosis telah membantu lebih dari 10.000 UMKM di Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu, beliau terpilih untuk mengikuti Google for Startup, gitu. Immersion Women Founders Program yang ditujukan bagi para startup di wilayah APAC, ya. Gitu. Ya, halo? Iya. Kepada Mbak Sonya? Ya, halo. Iya, halo Mbak Sonya. Ya, halo. Salam kenal. Iya, salam kenal Mbak Sonya. Nah, yang kedua itu panelis kita yang berikutnya nih, nggak cukup ada Mbak Sonya doang, tapi saat ini saya akan mengundang Bapak atau Mas Richie Wirjan, selaku VP of Investment Kejora SBI Orbit, untuk bergabung bersama kami dalam sesi ini, karena dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang strategi consulting, sales, and marketing, Mas Richie mendirikan firma strategi consulting di tahun 2014 yang memenangkan Global Award pada tahun 2018. Nah, Mas Richie sendiri memegang peranan penting dalam membangun ekosistem startup di Indonesia. Setelah sukses menjadi seorang entrepreneur, nah, Mas Richie bergabung dengan Kejora Capital di tahun 2019 untuk lebih memperkuat semangat kewirausahaan dan ekosistem startup Indonesia. Gitu. Kepada kedua panelis, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan topik di pagi hari ini, yaitu how to define business or startup needs to avoid failure. Ya, halo Mas Richie. Hi Asri, thank you for having me. Iya. Nah, tak lupa saya ingatkan kepada para panelis untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Nah, baik, udah lengkap ya, ada Mbak Sonya, ada Mas Richie. Nah, langsung aja kita mulai kepada Ibu Sonya Johar sebagai salah satu founder dari sebuah startup yang memiliki semangat untuk membantu para UMKM di Indonesia.
Ini berarti langsung kita tanya jawab ya, Mbak? Mbak Sonya? Boleh. Oke. Oke. Nah, Mbak Sonya, saya ada beberapa pertanyaan ya. Ini saya akan tunjukkan kepada Mbak Sonya dan juga Mas Ricci nih. Nah, sebagai seorang founder dan berdasarkan pengalaman masing-masing ya, karena kan pengalamannya sangat banyak sekali nih. Nah, faktor terbesar apa aja sih yang bisa menjadi pemicu terjadinya kegagalan pada startup atau bisnis gitu? Dari saya dulu? Iya, boleh silakan, Mbak. Mungkin kalau dari pengalaman saya sih ada 2 hal ya. Jadi bisnis ini ataupun startup semua itu ada selalu berhubungan dengan orang. Jadi kita pasti ada produk. Produk itu adalah yang menjembatani antara kita sebagai startup founder ataupun entrepreneur dan customer, yaitu human juga, maksudnya orang juga. Jadi kita harus ada kecocokan di antara dari kita, produk, dan customer. Nah, jadi menurut saya kegagalan yang biasanya sering terjadi dan yang paling sering terjadi itu justru dari tim kita. Mungkin salah pilih, mungkin nggak cocok, mungkin juga kurang lack of skills, mungkin juga terlalu banyak di awal, mungkin juga bisa terlalu dikit karena kita jadi nggak bisa kerja secepat itu. Itu satu menurut saya. Lalu yang kedua adalah yang berhubungan dengan customer. Dan customer itu di tengah-tengah tadi kan yang saya bilang juga ada produk ya. Jadi either timingnya kita waktu launch produk juga nggak tepat, atau produknya pun sendiri nggak tepat buat customer-nya, jadi tidak ada traction, tidak ada kebutuhan pasar. Itu sih kalau dari saya. Berarti berarti kalau dari Mbak Sonya sendiri ada intinya ketika startup itu memang harus dibutuhkan sama pasar ya Mbak ya, karena harus membuahkan traction gitu. Betul. Tapi itu juga dimulai dari tim kita sendiri. Jadi terima kalau kasih timnya Mbak. kita bagus. Selanjutnya. Ya. Iya, jadi kuncinya adalah harus fit semuanya nih, si produk sama si timnya juga. Karena kalau misalnya produknya bagus tapi timnya kurang bisa eksekusi, berarti kan sama aja ya Mbak ya. Oke, thank you Mbak jawabannya. Untuk Mas Ricci mungkin ada jawaban dari kacamata lain, Mas. Ya, thank you Astri. I will agree apa yang Sonya sampaikan. Kalau saya boleh tambahin, mungkin di masa-masa seperti ini yang juga female founders atau entrepreneurs itu mesti punya, itu adalah kemampuan beradaptasi dan juga decision making yang cepat. Kenapa? Karena ketika namanya industri dan juga dalam masa-masa seperti ini, banyak hal-hal yang nggak pasti gitu. Dan semakin kita nyaman atau bahkan kita udah terbiasa dengan keadaan yang udah ada, tapi kita nggak berani berubah. Atau bahkan udah masa terdesak pun kadang-kadang kita punya rasa sungkan gitu. Saya temukan beberapa female founders atau bahkan yang saya lihat kebanyakan ada rasa sungkan. Padahal sebetulnya mereka mampu untuk bisa buat keputusan yang cukup berani, tapi kadang-kadang ada rasa takut. Kenapa? Karena aduh kalau misalnya saya ngelakuin ini atau saya buat keputusan seperti ini nanti akan merugikan salah satu pihak dan sebagainya. Tapi saya rasa salah satu poin penting untuk para female founders yang ada di forum ini gitu ya, adalah kita mesti berani buat keputusan. Dan walaupun keputusan itu nggak enak, khususnya dalam misalnya pivot dalam keadaan seperti ini, banyak uncertainty dan banyak juga bisnis model yang udah nggak works. Akhirnya mesti berubah. Nah, dipaksa berubah inilah yang kita sebagai founder kita mesti siap. Dan saya berharap itu jadi mungkin salah satu poin yang saya bisa tambahin dari apa yang disampaikan sama Sonya. Oke, terima kasih Mas Ricci. Jadi banyak banget female founders yang mungkin pakai perasaan mungkin ya Mas ya. Jadi dia udah tahu nih decision yang tepat nih kayak gimana. Ya. Cuman kayak ada nggak enak hati gitu. Betul. Nah, itu harus dicatat nih sama teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan langsung aja untuk Mas Ricci ya. Hal tersebut dan apa aja hal-hal preventif yang dapat dilakukan oleh teman-teman startup founders dan
entrepreneur di sini untuk mencegah terjadinya hal tersebut gitu. Oke, saya rasa salah satu yang mesti diperhatiin adalah planning ya. Memang sebagai startup kita tuh geraknya mesti cepat. Ada ide baru, eksekusi gitu ya. Kadang-kadang ada yang oke, kita mesti planning dulu, sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, launchingnya baru bulan keempat. Itu udah telat, market udah berubah. Tapi kadang-kadang ada yang nggak pakai planning. Oke, ide nyampe langsung tes gitu ya, nggak di planning dengan baik. At least ada masa di mana kita mesti diskusi, planning dengan jelas sehingga apa yang dieksekusin itu kita tahu apa yang mau dievaluasi, apa yang mau dicapai. Jadi bukan cuma sekedar cepat, tapi justru pastiin bahwa masa-masa seperti ini tuh apa ya, agak kritis ya ketika kita yaudah deh hajar aja gitu. Padahal sebenarnya masa-masa seperti ini justru kita mesti lebih efisien, saya nggak bisa bilang kita mesti lebih hati-hati karena nanti akhirnya yaudah kalau gitu tunggu keadaan membaik aja. Nggak bisa. Justru di saat seperti ini, kita harus lebih berani. Kenapa? Karena kamu udah memilih tim dan orang-orang yang tepat, sehingga kamu berani untuk maju dan bergerak. Oke, jadi salah satu hal yang cara untuk kita prevent semua itu adalah planning ya Mas ya? Yes. Gitu. Jadi bukan cuma, berani eksekusi gitu, tapi harus ada planning yang jelas. Gitu. Yep. Oke, thank you Mas. Kalau untuk Mbak Sonia sendiri nih, gimana tuh Mbak, hal-hal yang preventif yang bisa dilakukan oleh teman-teman startup founder? Mungkin saya balik lagi ke yang tadi yang pentingnya untuk supaya jadi sukses tapi nggak gagal ya yang tadi ya. Jadi dari segi balik lagi kalau dari saya selalu balik ke people. Jadi talent yang di belakangnya dari startup itu. Jadi ya mungkin kalau dari preventifnya harusnya ya lebih difilter aja ya. Jadi jangan terlalu buru-buru kalau mau hire orang. Jangan karena kepepet misalnya gara-gara ada produk yang mau di launch nih misalnya bulan depan, tapi kebetulan programmernya lagi nggak available atau gimana lagi sakit, ya mungkin pas kena COVID misalnya. Nah terus jadi cepet-cepet aja pokoknya yang penting hire gitu, hire. Tapi ternyata skillnya mungkin bagus tapi karakternya kurang bagus mungkin. Nah jadi jangan sampai karena ada terburu-buru itu jadi salah ambil langkah, salah hiring itu sih mungkin. Nah kalau yang kedua tadi mungkin dari segi yang produk ya ataupun dari segi user. Jadi sebisa mungkin do market research, make sure timingnya juga pas seperti sekarang lagi saat COVID. Kita harus pikirkan apakah produk kita itu masih bisa menyelesaikan masalah yang sama atau tidak saat COVID sekarang. Ataupun mungkin beda. Siapa tahu sekarang udah beda lagi requirement-nya atau maksudnya the needs. Kebutuhannya bukan yang sama lagi. Mungkin udah harus berbeda dan kita malah harus mengikuti si customer ini atau user ini. Jadi lebih ikut flow dan perhatikan kompetitor juga ya do a lot of research juga sih. Dan balik lagi berani seperti yang Mas Ricci bilang harus ambil keputusan dan ikut kalau emang perlu pivot ya, tapi planning juga. Gitu sih. Oke, thank you Mbak Sonia. Berarti ada 3 hal ya Mbak ya. Yang pertama itu hiring, jangan asal-asalan karena kita nggak cuma fokus supaya kejar, tapi ternyata pas eksekusi kurang sesuai sama culture company itu justru malah nggak works gitu ya. Terus yang kedua market research, tapi jangan pakai data asal-asalan, pakainya data yang terupdate gitu ya Mbak. Karena kan memang karena COVID ini banyak sekali yang berubah gitu. Dan sebagai entrepreneur kita juga harus update tuh sama kondisi market yang sekarang gitu. Karena cukup berbeda ya Mbak ya, pertimbangan mereka dalam memilih sebuah produk gitu. Dan yang ketiga sama ya Mbak seperti Mas Ricci yaitu berani gitu. Karena kalau misalnya nanti itu malah nggak eksekusi kan ya Mbak. Udah ketinggalan nanti kita. Ya, kereta itu gitu. nanti masalahnya, bukan ketinggalan lagi ya tanya ya. Iya. Late. Lagi nih kayaknya. Udah terlambat. Oke, kita pengen tahu pada kita berada di masa-masa yang juga challenging dan gimana sih bisa bangkit dari titik itu.
Oke, mungkin saya bisa relate dengan COVID ya. Jadi sewaktu awal, mungkin itu saya ingat saya mulai di rumah sejak Maret 13 itu 2020. Dan kita juga work from home sekitar bulan-bulan itu juga lah. Nah, terus memang kita tahu ada dari UMKM yang kita customer kita itu ada penurunan di sektor-sektor tertentu. Nah, tapi kita juga melihat di sektor-sektor yang lain justru meningkat karena mereka justru butuh dari offline menjadi ke online. Nah, jadi kita melihat di situ ada kesempatan untuk kita justru kejar. Dan kebetulan targetnya ini lebih besar daripada, ya maksudnya UMKM kan ada mikro dan menengah juga. Jadi kita pun kebetulan ini yang lebih menengah. Nah, jadi sesuai dengan kebetulan ya dengan solusi kita. Nah, jadi justru kita malah agak sedikit mungkin bisa dibilang pivot, tapi enggak juga karena kita tetap masih ngebantu yang micro. Tapi dengan itu justru kita bisa meningkatkan omset kita hampir waktu itu sih di 1 bulan yang berikutnya itu sampai 12 kali lipat. Jadi buat kita malah bisa survive dari COVID. Mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin sarannya kalau ini lihatlah mungkin potensi di mana yang bisa survive dari solusi yang sekarang. Maksudnya kalau memang tidak, ya terpaksa kan harus menyesuaikan gitu. Mbak Asri? Oke, jadi yang pandemi ya Mbak ya. Jadi ada sektor yang lesu. Kalau misalnya ada startup kan emang harus adaptif ya Mbak. Cari peluang nih. Oh kalau misalnya ini yang lesu, yang lain, oh kok ada yang semakin meningkat. Jadi lebih difokuskan ke yang meningkat ya Mbak ya. Betul. Iya, karena bisa menutupi. Oke, terima kasih Mbak ceritanya. Jadinya bisa jadi inspirasi buat teman-teman startup yang lain. Jadi kalau misalnya ada startup yang lain juga yang ngerasa, oh iya nih kita lagi lesu gitu. Jangan cuma patah semangat aja gitu, tapi cari lagi peluang mana sih yang bisa ditingkatkan. Seperti yang dilakukan oleh Halosis. Iya. Nah selanjutnya pertanyaan untuk Mas Ricci, spesial nih. Gimana dengan Mas Ricci? Apakah ada pengalaman yang bisa di-share tentang gimana sih peran visi dalam membantu startup untuk bisa kembali bangkit dari titik terbawah mereka? Oke, thank you Astri. Memang salah satunya di tahun lalu itu yang kena dampak di venture capital, in this case co-working business. Waktu itu kita bantu balik ke peran visi masing-masing. Ada beberapa visi yang mungkin let go ya, karena kan typical investment-nya nggak terlalu besar, jadi ya kalau misalnya memang gagal, it's a part of the resiko dari investment gitu. Tapi ketika kita menempatkan diri sebagai visi yang berperan aktif, yaitu kita membantu mereka gimana melewati masa-masa sulit ini. Salah satu yang kita lakukan memang kita diskusi dengan manajemen, kita bantu kira-kira termasuk juga perubahan bisnis model, dan juga efisiensi tim. Bahkan ya mau nggak mau supaya perusahaan tetap bisa berjalan dan bertahan, ya kita mesti efisiensikan operasional. Itu salah satu yang kita lakukan. Di akhir tahun lalu, Kejora SBR Orbit sendiri kita bekerja sama dengan Bank BRI waktu itu. Kita bantu programnya namanya Pengusaha Muda Brilian, dan dalam program itu kita bantu UMKM. Yang mana program itu juga untuk membentuk kira-kira sebenarnya bisnis model yang masa sekarang ini untuk bisa lewatin COVID seperti apa. Memang salah satu masalah adalah mereka terbiasa offline. UMKM ini kan kebiasaannya offline. Dan mereka nggak ready. Ketika tiba-tiba, oh mesti go digital, berarti oh toko mesti tutup dong. Kalau toko tutup, nggak ada yang datang, nggak bisa jualan. Nah, ini saya rasa salah satunya kenapa Halosis itu bisa grow dalam posisi yang cukup pesat. Kenapa? Karena memang menjawab kebutuhan. Nah, ini yang saya rasa kita sebagai founder, baik itu laki-laki atau perempuan, sebagai founder itu kita mesti gesit. Kita mesti bawa kayak, oke, ini ada masalah, yuk berubah. Oke, ini ada kendala, yuk berubah. Kalau enggak, ketinggalan. Bisnis modelnya nggak works, ya udah, nggak works, harus adjust. Dan inilah masa-masa di mana kita sebagai founder, kita akan di-challenge untuk berani berubah
Demi apa? Bukan cuma buat perusahaan kita aja, tapi juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ujungnya nanti akan mensustain bisnis kita. Oke, thank you Mas Ricci. Berarti memang kan kalau misalnya ada yang beberapa yang ngerti kan, oh visi itu cuma ngasih uang doang. Nah, tapi kan udah dijawab nih sama Mas Ricci, nggak semua visi seperti itu. Di Kejora SBI Orbit kita menempatkan diri sebagai visi yang aktif. Cuma ngasih uang doang, tapi ada juga yang oleh mana gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Ricci dan Mbak Sonya. Nah, kemungkinan terburuk dari sebuah startup adalah usaha atau bisnisnya gagal. Nah, menurut Mas Ricci nih, tindakan seperti apa yang perlu diambil oleh startup founder atau entrepreneur jika hal itu terjadi? Kalau gagal gimana nih, Mas? Kalau gagal, ya udah move on. I'm sorry to say, tapi nah ini mungkin kalau saya boleh luruskan. Kebanyakan kita punya paradigma sebagai entrepreneur, itu bisnis pertama tuh mesti berhasil. So, kita selalu punya rasa takut bahwa kayak kalau mulai bisnis tuh kayak, aduh ini nggak boleh gagal. By fact, kalau yang ini saya ngomongin statistik ya. Kita ngomongin female founders, itu dari researchnya First Round Capital, nunjukin bahwa female founders itu 65% dari company yang di-funding sama venture capital, mereka itu outperform lebih baik dibandingin male founders. Jadi secara kualitas itu berbeda. Nah, saya nggak mau kita punya paradigma bahwa, aduh kalau misalkan bikin bisnis satu, itu satu-satunya mesti perfect, nggak boleh gagal, kalau gagal malu diomongin orang. Percayalah, kita udah terlalu terbiasa sama yang namanya cerita sukses orang lain, sedangkan yang bikin kita bisa belajar dan bertumbuh, itu adalah ketika kita belajar di kegagalan kita. I previously built business, consulting. I can proudly say, ya udah nggak operating, nggak aktif. Kenapa? Karena menurut saya secara bisnis model yang saya evaluasi udah nggak works. So I need to move on. Dan buat saya itu jadi satu pembelajaran. Nah, saya berharap teman-teman juga punya mindset yang saya nggak mau bilang betul, tapi bahwa salah itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa. It's a part of the learning sehingga teman-teman bisa bangun bisnis yang kedua. Gagal, lanjut lagi bisnis yang ketiga. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita gagal, terus kemudian kita nyemplung ke lubang yang sama. Pasti dari bisnis yang pertama udah gagal, kita udah pelajarin, oh harusnya nggak boleh ini nih, oh yang berikutnya saya ganti ininya. So you will always improving. Kenapa? Karena kamu pernah gagal. Nah ini yang saya harapkan teman-teman berani untuk gagal. Ingat, kalian perempuan-perempuan yang luar biasa, kalian harus berani. Jangan takut diomongin orang, jangan takut dijulitin orang. No worries, move on. We will support you. Oke, thank you Mas Ricci. Tuh paling penting banget buat teman-teman, jangan takut kalau jadi entrepreneur ya. Tagihan kita gitu. Nah, benar banget seperti yang dijelaskan oleh Mas Ricci, banyak banget nih startup founder itu pasti mikirnya, aduh aku mau bisnis takut gagal. Padahal ketika kita mulai sesuatu yang baru setelah kegagalan, itu bukan berarti kita mulai dari nol, tapi kita juga udah bawa pembelajaran dari kegagalan kita yang sebelumnya. Gitu. Nah, kalau untuk Mbak, apa yang perlu diambil oleh startup founder atau entrepreneur? Halo. Iya, halo Mbak Sonya. Iya. Kalau dari saya sebenarnya ya sama ya. Jadi kalau kita harus belajar dari anak kecil juga. Dari anak kecil lagi jalan tiba-tiba dia jatuh gitu kan. Jatuhnya kenapa sih? Gara-gara dia pakai sepatunya terbalik kanan kirinya misalnya. Ataupun tali sepatunya nggak diikat. Ya, jadi dia jatuh. Kenapa? Ya dia tahu karena dia keinjak kan talinya. Jadi dia jatuh luka. Apa berikutnya dia ngelakuin yang sama? Kan pasti enggak. Jadi of course kita belajar dari kesalahan, anak kecil aja pun juga sudah tahu. Tapi jadi jangan takut.
memang pasti ada ketakutan gara-gara mungkin trauma ataupun apa, tapi dari situ ya kita juga harus cari ada apa namanya support system dari keluarga ataupun teman ataupun malah lingkungan apapun itu yang bisa nge-support kita maju terus meskipun kita ada gagal sini sono, tapi ya tetap bisa pantang menyerah gitu. Yes. Kalau saya boleh nambahin, Silakan. I would suggest kayak kebiasaannya kalau di Indo ya, the moment kita celebrate women founders itu hanya di masa Kartini, right? Meanwhile sebetulnya kayak in every day, kayak di kiri kananmu ada banyak Kartini yang sebetulnya hanya karena mereka nggak expose aja, but they did a lot of impact. Saya temuin beberapa female founders, including gini, menarik adalah ketika female founders bergerak, motivasinya itu bukan cuma uang, and that's the beautifulness of the business. Kenapa? Karena akhirnya bisnis ini akan punya dampak long term dibandingin cuma sekadar monetary value atau bicara soal finansial. Nah ini yang saya rasa kita sendiri mesti bangga, mesti support ke perempuan-perempuan yang lain. Ibaratnya gini, kalau tadi Pak Wayan sempat mention kan nonton drama Korea, saya juga nonton, ya. Dan yang rame di sosial media apa? Yang diributin? Tim Ji Pyong atau tim Dosan? Berapa banyak yang bilang dia adalah timnya Dalmi? Coba. Bahkan sesama perempuan pun nggak banyak ini tim Dalmi. Nah itu yang saya harapin kita sesama founders, khususnya buat sesama perempuan. Ayo, you guys have more power, you guys have more influence untuk support the industry, untuk bring impact to the ecosystem. In compare ke, maaf kata buat yang laki-laki, kadang-kadang mungkin kita lebih menjurus ke capital gain dulu, baru ngomongin impact. But I hope female founders you can support one another even stronger di tahun ini. Ya, setuju banget. Thank you Mas Richie. Bener banget tuh. Jarang banget ada yang bilang tim Dalmi ya. Ramenya itu cuma tim Ji Pyong, tim Dosan gitu. Bener banget. Dalmi katanya ya. Iya, mereka nggak dibahas tuh. Sesusah apa tuh Dalmi ngumpulin data-data buat pitching. Padahal kan susah banget ya. Ya, betul. Mas ya. Oke nih, ada apakah, ini untuk Mas Richie dulu deh, apakah Mas Richie memiliki referensi atau tools yang mungkin dapat dibagikan ke semua partisipan? Karena kan partisipan yang di sini kan teman-teman yang beruntung nih, nggak semuanya bisa ikut webinar ini. Untuk ngebantu mereka supaya mencegah mereka dari kegagalan untuk membuat startup atau bisnis. Gitu. Okay. Tools atau referensi, Mas? Oke. Kalau saya rasa ketika belajarin kalau cari referensi soal kisah-kisah ya, kebanyakan pasti yang muncul tuh kisah sukses. Ya. Dan you will not learn. Kalau mau belajar, justru ngobrol sama, beraniin diri untuk approach salah satu founder. Ya, mereka yang udah, karena gini, kebanyakan kita mikir, oh kalau yang udah di level atas, CEO, CMO, company besar, mereka untouchable. Punya kesan seperti itu. Padahal sebetulnya, karena mereka udah di posisi atas, sebetulnya mereka punya cukup waktu untuk kasih advice, untuk mentoring teman-teman semua gitu. Jadi coba beraniin diri untuk message, untuk kontak salah satu founder siapa, minta waktu 15 menit, 20 menit untuk ngobrol. Saya punya kendala ini, kira-kira seperti apa. Karena kalau ngomongin buku, saya rasa, aduh, it's a lot. Buku, tinggal googling, artikel banyak. Tapi yang berharga itu adalah ketika kita berani sharing. And remember, perempuan punya komunitas founders tuh yang saya tahu banyak di Indo. Ya, you can talk to Faye. Ya, Faye di sini ya ibu negaranya co-working space di Indo. She's very well connected. You can gather all info dari situ, dan dari situlah saya rasa banyak hal-hal yang bisa digali gitu. Belajar untuk beraniin diri. Di poin yang kedua, bisa nanya kemana? Belajar dari customer. Belajar dari mana? Komplainnya. Kayak kita kalau bisnis di komplainnya apa? Dari situlah kita bisa terus perbaikin bisnis kita, sehingga bisnis kita bisa move on, bisa lewatin masa sulit,
atau bahkan thriving di masa seperti ini. Oke, Mas Ricci. Kalau tools sendiri ada nggak, Mas? Mas Ricci kan ada di lingkungan visi nih, Mas. Tools apa nih yang bisa dibagiin ke teman-teman nih? Apa ya? Kalau kita ngomongin tools, nanti ngomong ini internal work supaya jadi lebih produktif, lebih efisien. Pakai Slack, pakai Trello, pakai HubSpot yang kayak gitu. Akhirnya enggak. Nah, wasn't working much. Tapi contoh, kalau mau, you can try using HelloSys untuk chatbot. Kenapa? Lebih mudah. It's easier. Gini, semakin banyak tools-tools yang kalian bisa meminimalisir menggunakan manusianya, oke, it makes your business more efficient. It makes your business lebih produktif sehingga kalian bisa fokus untuk mikirin yang lain. Ingat, jadi single founder itu gak gampang, capek gitu ya. Makanya perlu punya co-founder, perlu punya partner, even untuk ngobrol, untuk sharing, it will be really helpful. Jadi mungkin tools-tools seperti itu bisa mulai dicari ya. Ini saya nggak dibayar ya sama HelloSys ya. Baru saya mau ngomong tuh, thank you iklannya, tapi nanti dipikir dibayar lagi nih. Nggak dibayar loh. Oke, do find out tools yang seperti itu. Oke, thank you Mas Ricci. Iya, untuk teman-teman ya, berarti jangan takut buat approach. Mungkin teman-teman mau belajar dari founder siapa atau CEO siapa, langsung message ya Mas ya. Yes. Berarti kalau mau message Mas Ricci juga bisa dong Mas. Oh iya, iya boleh. Ya, @ricciwirjan DM aja ke Instagram saya. Oke, teman-teman bisa follow Instagramnya Mas Ricci ya. Ya, silakan. Nah, yang kedua dari Mas Ricci nih, pakailah HelloSys. Karena semakin ketika kita running company, terus semakin banyak yang bisa diautomasiin, akan membuat fokus kita itu bisa ke yang lain lagi gitu. Jadi bisa nggak hanya fokus ke operasional, tapi bisa develop ke bagian-bagian yang lain. Oke, thank you Mas Ricci. Kalau untuk Mbak Sonya sendiri nih, apa nih referensi atau tools-nya nih yang bisa digunakan oleh teman-teman founder di luar sana? Mungkin kalau yang tadi mirip ya, kalau dari saya personally, saya itu bergabung di beberapa, ya mungkin ada beberapa hal sih. Jadi dari awal sebenarnya HelloSys itu ikut beberapa program. Jadi dari inkubator, accelerator, maksudnya dari berbagai juga ya. Jadi maksudnya yang Google, Facebook atau IDX. Jadi itu semua banyak yang membantu dan banyak referensi di sananya juga. Jadi di situ pun kenal banyak orang juga, networking juga. Dan seperti yang tadi Mas Ricci juga bilang, itu kan bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah established ya. Dan bisa kasih contoh, kasih event yang kegagalan mereka sharing. Nah itu satu mungkin yang itu. Tapi yang kedua adalah support komunitas yang bisa nge-support kita juga. Kebetulan saya juga ada women founder khusus startup, tapi cuma grup kecil sih. Jadi ini lebih ke private sharing. Nah, itu menurut saya berguna sekali karena kita tapi memang ada syaratnya ya. Jadi di antara kita nggak boleh ada kompetitor, nggak boleh ada yang sama, dan ada guideline-nya lah grup-grup seperti ini. Ini namanya kayak group discussion gitulah. Nah, itu benar-benar buat saya jadi belajar juga dari mereka. Mereka juga bisa belajar dari saya juga kalau sampai ada, dan bisa saling sharing gitu sih. Itu mungkin dari segi support sistemnya ya. Terus atau referensi. Nah, kalau mungkin ada yang kalau tools itu juga saya agak bingung ya. Maksudnya kalau mau pakai apa gitu, kalau tools in terms of software atau apa ya, selain pakai HelloSys. Tapi cuman nomor satu pakai HelloSys. Ya nomor. Nah, tapi kalau HelloSys sih sebenarnya memang kita itu awalnya memang mau membuat waktu perempuan itu jadi lebih bisa konsen di hal-hal lain. Nah, kita kan otomasi dengan chatbot, jadi semuanya diefisiensikan dan jadi bisa ada waktu untuk keluarga ataupun fokus ke produk. Jadi bukan malah layanin customer aja gitu. Itu salah satu poin utama. Nah, tapi mungkin yang saya ingin share adalah tips atau untuk female founders di
meeting ini, itu adalah lebih fokus ke 2 hal, yang mungkin dari tadi saya udah ngomong juga, satu tim. Jadi mungkin bisa di top 3 problem yang sekarang lagi dialami itu apa. Terus list juga top accomplishment. Jadi kita tahu yang jeleknya itu apa, 3 yang bagusnya apa. 3 yang jelek ya kita jadi ada tahu priority yang kita harus fix itu apa supaya nggak gagal. Lalu user kamu adalah customer kamu juga. Itu 2 yang penting kan tadi yang saya bilang, dari kamu dan dari user. Juga list juga 3 problem dari user apa sih? Sama 3 yang the best yang kamu punya juga, user kamu yang pernah feedback ke kamu, oh software kamu bagus sekali sih nih, gini fiturnya. Nah itu kamu jadi tahu, oh maybe that's 3 yang perlu kamu tonjolkan untuk marketing kamu, karena itu semua customer kamu ngomongnya begitu. Jadi ya mungkin kalau dari saya sih begitu ya, jadi ada high-nya apa, low-nya apa, jadi kamu tahu tapi feedback dari orang-orang lain juga. Mungkin itu guys, udah itu aja. Oke, thank you Mbak Sonya. Berarti balik lagi ya Mbak ya, komunitas, kelompok yang bisa ngedukung akan lebih enak juga. Kita harus ngerti banget nih sebenarnya tiga problem yang dirasakan user kita, dan tiga kepuasan kali ya Mbak ya. 3 yang menurut user tuh, oh ternyata misalnya Halosis nih, oh ternyata Halosis tuh digunakan banget gitu, disukain banget fiturnya tuh yang ini gitu. Sehingga itu juga bisa jadi kekuatan kita gitu. Karena memang yang paling dibutuhkan oleh para founders adalah mengerti produknya sendiri, baik kekurangan dan juga kelebihannya. Oke, thank you Mbak Sonya jawabannya. Semoga teman-teman di rumah bisa mencatat ya, karena menurut saya dari tadi jawabannya Mas Ricci dan Mbak Sonya itu sangat bermanfaat, karena saya sebagai founder saya baru tahu kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang kayak gitu ya Mbak ya, ternyata sesama female founder. Ya nanti bisalah Mbak kita saya tanya ya Mbak. Kalau nggak salah boleh. mau masuk grupnya mesti dites dulu kan ya? Ada certain requirements lah, tapi itu juga karena ya saling menahu aja kayak memang cocok apa enggak gitu lah. Oke, siap. Iya, nanti kalau misalnya teman-teman masih kepo bisa langsung hubungi Mbak Sonya langsung ya Mbak ya kalau mau tanya-tanya. Ya, nanti Mbak dikejar nih. Dikejar saya lari. Nah, tadi udah cukup ya Mbak. Nah, tadi udah banyak banget teman-teman yang tanya juga, udah kirim pertanyaannya di bagian chat. Karena pertanyaannya cukup banyak, mungkin kita mulai dulu Q&A session-nya gitu. Tapi sebelum Q&A, saya bisa simpulkan sedikit ya. Faktor terbesar pemicu kegagalan itu sebenarnya mungkin karena kurang sendiri gitu. Kayak dari tadi yang dibahas oleh Mas Ricci dan juga Mbak Sonya adalah yang terpenting itu kita harus berani. Tapi nggak cuma berani doang, berani eksekusi, tapi kita juga harus punya plan yang jelas gitu. Dan balik lagi harus adaptif gitu. Karena ketika kita running ini itu nggak cuma ya udah gitu, oh ternyata market nggak suka nih, hal tersebutlah yang bisa membuat teman-teman itu terhindar dari kegagalan gitu. Jadi pemicunya adalah kebalikannya, kalau misalnya kita nggak punya plan yang jelas dan juga ketika kita mau eksekusi ide itu kelamaan dan lain sebagainya, itu justru memicu kegagalan kita sendiri gitu. Dan preventifnya yang perlu diambil sejak dini adalah bisa banyak belajar. Mungkin kalau misalnya orang-orang bilang itu lebih ke mentoring ya Mbak ya, dan Mas Ricci kalau misalnya ke teman-teman founder yang pernah gagal atau berhasil bangkit dari kegagalan, justru mereka lah yang harus kita approach gitu, yang harus kita tanya-tanya ini, karena kita juga kalau baca manis-manisnya di buku-buku Gramedia juga banyak gitu, atau enggak di artikel-artikel di internet juga banyak gitu. Tapi kan yang namanya startup itu kayak bikini nih,
yang ditunjukin tuh bagian yang oke aja, tapi yang nggak oke itu ditutupin. Nah, itulah yang bisa jadi pembelajaran buat startup founder di luar sana gitu. Nah, kalau startup atau bisnis gagal, ya udah nggak apa-apa, karena kita bisa start baru gitu. Karena ketika kita gagal itu bukan berarti udah, oh ya udah dunia emang nggak meridoi aku untuk bikin startup nih, atau emang kayaknya aku emang bukan untuk jadi startup founder gitu. Jadi jangan take it personally gitu. Tapi lebih ke lihat nih, oh kenapa ya aku gagal? Oh kenapa ya kok nggak ada customer yang mau pakai produkku gitu? Oh kenapa ya kok kalau misalnya fitur ini ternyata nggak dipakai nih sama user kita gitu. Jadi lebih ketika ada kegagalan kita cepat move on nih. Oh, oke, berarti kegagalan kita itu faktornya ini. Ya udah perbaikin. Berarti kita bisa coba hal yang baru gitu. Jadi nggak usah takut buat dijulitin. Ah si A gagal tuh. Ah si A dia startup founder tapi produknya nggak dia pakai. Ya nggak masalah, karena startup lain based on statistik ternyata memang startup-nya yang gede itu bukan startup pertamanya gitu. Jadi ketika kita mau mulai bisnis tapi takut gagal, jangan takut dulu, jalanin aja dulu, coba dulu gitu, baru nanti di situ kita belajar gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutin sesi tanya jawab ya Mbak. Ini ada pertanyaan yang pertama. Izin bertanya kepada kedua narasumber nih. Saya ingin bertanya, untuk founder baru, untuk tahap awal, pastinya semua mulai dari awal. Mulai dari membuat bisnis plan, sampai dengan launching produk. Tetapi terkadang kita terkendala dengan SDM yang tidak memadai. Bagaimana cara mengatasinya? Lalu yang kedua, jikalau tim sudah memadai, timnya udah ada nih, tetapi kendala biaya untuk launching. Bagaimana cara enggak? Ketiga, saya ingin bertanya mengenai pengalaman dari kedua narasumber. Boleh enggak saya nanya pengalaman kegagalan yang menjadi titik terendah dari kedua narasumber ketika membangun startup gitu. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu, kalau misalnya udah ada bisnis plan-nya nih, udah mau launching produk, tapi SDM-nya itu tidak memadai. Nah, mungkin Mbak Sonya nih bisa menjawab terlebih dahulu, Mbak. Kan dari tadi concern kita memang fokusnya harus di tim ya, Mbak ya. Gimana tuh, Mbak? Betul, betul. Mungkin SDM yang tidak memadai ini ada beberapa faktor lagi ya. Jadi maksudnya apa, karena memang skill-nya atau jumlahnya, ataupun ya itu semua tetap ya kita harus cari jalan supaya kalau jumlahnya kurang ya kita hire. Kalau skill-nya kurang berarti kita hire yang skillful. Jadi ya mungkin kalau dari saya begitu sih tipsnya. Oke, berarti tetap selektif, tapi memang jangan over hiring atau kurang hiring ya, Mbak? Harus planning sih intinya. Betul. Harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Betul. Terus yang kedua ini mungkin pertanyaannya lebih untuk bisa Mbak Sonya, bisa juga Mas Ricci nih. Yang kedua, kalau timnya udah memadai, tetapi terkendala biaya untuk launching, bagaimana cara untuk dapat funding? Berarti kan funding untuk early stage ya. Tapi yang masih ideas nih. Kalau funding Mas Ricci aja lah. Tergantung nih. Soalnya ada ahlinya ya Mbak ya. Kalau menurut kita, kita nggak bisa jadiin alasan bahwa kayak, oh saya mau launching nih, tapi nggak ada uangnya, fundraising dulu deh gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita justru dari segi investor, kita pengen lihat bahwa kalian you've done your part. Kalian udah ngelakuin bahwa kalian udah do research, udah study, udah buat produknya, launching itu, nah gini, konteksnya kita benerin dulu ya. Orang selalu mikir kalau nama launching, itu berarti mesti di mall, ya kan, billboard yang banyak, gitu, besar banget. Jadi cost-nya gede banget. Enggak, launching itu berarti produk kita udah sampai di market, kita udah ada skalanya seenggaknya berapa rasio? 50 orang, 100 orang, 200, dan kita dapatkan respon. Dari situ seenggaknya kita punya initial traction istilah gitu untuk membuktikan bahwa
ada respon positif. Dari situlah mulai kita belajar untuk fundraising. Kalau misalnya kita ngarepin, Pak, ini ada produknya, idenya bagus gitu. Oke, udah launching belum? Kenapa nggak launching? Nggak ada dananya. So, how the investor can rely, bisa yakin bahwa produknya berhasil, kalau dari kalian sendiri pun nggak mau coba untuk launching. Nah, inilah makanya beberapa investor ada istilahnya namanya bootstrap gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen lihat, founder ini berani nggak sih? Do you want to pay the price? Untuk nunjukin bahwa, ya, saya udah jalanin. Walaupun mungkin user masih minim. Nggak apa-apa. Tapi yang kita mau lihat adalah ada proof-nya nggak? Bahwa kalian udah coba launching. Nanti kalau produknya bagus, feedback-nya bagus, percayalah, uang itu nggak susah dicari. Ya, pengalaman saya ngelihat banyak UMKM yang takut karena kayak, aduh cari uang tuh susah, investor. Enggak, kita malah investor tuh susah cari company yang produknya jelas, yang bisnisnya solid. Jadi jangan khawatir, uang tuh banyak. Percayalah, di Indonesia investor tuh banyak. Dan saya harapin teman-teman bisa berani diri untuk ayo push launching duluan. Nanti uang akan datang. Oke, thank you Mas Ricci. Gitu ya untuk para penanya. Jadi bukan karena kita mau launching terus kita butuh duit nih gitu. Terus kita minta tuh ke venture capital gitu. Karena memang bisnis itu harus works dulu, harus ada traction-nya, baru orang bisa ngeliat, oh berarti ini emang jalan gitu. Wah, sabi nih buat invest gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Dalmi sendiri kan ya, balik lagi, karena startup yang sesungguhnya itu kita bikin startup bukan untuk dapat uang dari investor, tapi dapat uang dari user gitu. Kenapa kok user mau pakai? Karena emang produknya memang bermanfaat gitu. Jadi launching itu nggak selamanya harus shining, shimmering, splendid gitu. Mungkin yang dilihat itu startup yang memang launchingnya besar, tapi percayalah nggak semua startup itu launching pertamanya itu harus dengan undang influencer dan sebagainya gitu. Start small itu nggak apa-apa. Dan kalau nggak Ya, perlu Mas, ya? fundraising, nggak usah fundraising. Nggak perlu, Nggak betul. usah dipaksain gitu. Kayak, yang lain udah pada fundraising ya? Yaudah deh, saya ikutan fundraising. Kalau emang nggak perlu fundraising, ya nggak usah fundraising. Ngapain? Iya, karena nggak semua startup memang ditujukan untuk dapat investment gitu. Ada yang memang ketika kita bootstrap udah cukup ya udah gitu. Yang pasti kita harus ngerti sebenarnya company kita atau produk kita tuh sebenarnya butuh dana nggak sih dari luar gitu. Jangan dipaksakan ya Mas ya. Nggak usah. Semua yang dipaksakan itu nggak baik. Nah itu teman-teman bisa dicatat ya. Nah pertanyaan ketiga nih, saya ingin bertanya mengenai pengalaman dari kedua narasumber. Boleh nggak titik terendah gitu? Mungkin Mas Ricci nih, titik terendahnya nih. Ya, kalau saya tadi sempat ceritain waktu saya harus nonaktifkan saya punya consulting, ya yang tadilah, yang bagus-bagusnya kayak tadi kan, diceritain, menang Global Awards, klien-klien kita ya puji Tuhan kita bisa serve perusahaan-perusahaan TBK, Sinarmas, Marta Tilaar, Kompas dan sebagainya. Tapi yang jadi pelajaran adalah gimana sih akhirnya saya berani mutusin untuk I think it's time's up gitu. Nah, itulah yang titik terendah saya untuk mengiyakan. Itu first baby-nya saya tuh. First baby dari kecil, dari belum married sampai punya anak, ya perusahaan itulah yang membesarkan gitu ya, apa yang jadi keluarga saya. Tapi akhirnya ya kita berani memutuskan dan kita belajar bahwa yes, the industry possibly nggak fit in sama kita dan kita mesti move on. Dan ya udah, itu jadi pembelajaran terbaik dan ya saya bersyukur dengan momen itu saya justru jadi belajar dan saya merasa bahwa ya saya membuat keputusan yang saya nilai pribadi bijak. Oke, jadi jangan takut ya Mas ya, ketika memang memutuskan ternyata memang harus move on nih gitu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kegagalan itu nggak tabu. Gitu. Itu yang orang-orang banyak omongin. Oke, siap. Untuk Mbak Sonya sendiri nih, gimana Mbak Sonya? Untuk titik terendahnya Mbak Sonya nih sebagai salah satu founder Halosis. Mungkin saya bisa share tentang salah satu service kita ya dulu.
kan kita memang mau fokusnya ke SaaS, software as a service. Cuman memang waktu awal-awal HaloSys itu kan siapa sih HaloSys, nggak ada yang tahu gitu, apa sih itu. Nah, jadi waktu awal-awal untuk mendapatkan user itu, kita ngepaketin dengan jasa admin, jasa profesional yang ngejawabin customer-customer. Itu, tapi kita juga punya tim customer di belakang, maksudnya customer support di belakangnya. Tapi kita ngelihat itu tidak scalable dan akhirnya kita harus ngedrop service itu. Tapi menurut saya itu mungkin banyak orang yang jadi di tim kita ya terutama mungkin ngerasa wah sayang itu padahal revenue-nya juga lumayan gitu. Tapi kita harus melihat ke future-nya ke depannya kalau itu tidak scalable dan memang kita harus putuskan untuk tidak menawarkannya lagi gitu. Jadi ya di kita akhirnya decide seperti itu tapi memang malah justru terbukti kita bisa lebih fokus ke SaaS-nya daripada ke jasa admin itu. Oke. Gitu. Ya, berarti lebih ke saat harus decision making ya, Mbak ya. Untuk hal yang menurut kita, oh ini anakku nih udah gedein dan udah works gitu, kenapa harus hilang gitu. Tapi ternyata memang ketika itu dilakukan, memang hasilnya justru baik ya Mbak ya untuk kedepannya. Betul. Oke Mbak, thank you. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Ada lagi pertanyaan, bagaimana pandangan dan insight dari para speaker untuk kami startup yang udah terlanjur masuk di tourism sector? Nah, yang saat ini terdampak banget kan ya, kalau misalnya tourism, apa sebaiknya move on atau pivot ke industri yang lain, atau tetap bertahan dengan mencari inovasi yang baru, sambil menunggu industri pariwisata bounce back pasca pandemi. Gimana menurut Mbak Sonya nih? Kalau saya orangnya nggak suka menyerah, tapi juga memang pasti ada titik di mana yang kita harus menyerah kalau emang nggak ada jalan lain lagi ya. Ini sebenarnya udah sempat ada beberapa mungkin teman saya juga di dunia tourism, tapi mungkin kalau dari saya sih yang tadi mungkin pengalaman dari HaloSys juga ya. Jadi cari di mana yang ada opportunity yang tapi nggak terlalu jauh supaya kita nggak terlalu pivot jauh, tapi masih bisa di-serve dari solusi kita. Jadi misalnya memang tourism berhubungan nih, tapi apakah bisa ada yang malah naik gara-gara COVID ini tuh adalah digital tourism. Mungkin kebetulan kita semua lagi di rumah, bosen, maunya apa sih? Misalnya lihat-lihat gambar yang bagus, pergi jalan-jalan tapi secara virtual misalnya. Ya saya nggak tahu, tapi ini kan contoh di mana orang yang jadi membutuhkan itu, padahal tadinya enggak, tadinya ya of course maunya pergi benar terbang gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang bisa dicari dulu sebelum benar-benar pivot ke industri yang lain. Menurut saya sih itu dulu. Nah, kalau memang sampai mentok nggak ada atau mentok di mana, misalnya ya mau nggak mau, berarti coba cari yang lain. Oke, thank you Mbak Sonya. Jadi kalau saran dari Mbak Sonya sendiri itu harus ketika pivot pun pivotnya itu kalau bisa yang relate gitu ya Mbak ya, supaya nggak kejauhan. Betul. Gitu. Betul. Oke, thank you Mbak Sonya. Kalau untuk Mas Richie sendiri gimana nih Mas? Harus move on nggak nih Mas mereka Mas dari industri pariwisata? Ya, kalau move on tergantung ya move on-nya kayak gimana. By research kalau saya sempat study waktu yang kasus COVID kemarin. Sebetulnya bounce back dari tourism di tahun 2002-2003 ini kan sebenarnya kasusnya mirip kayak waktu kasusnya SARS ya di mana sama hampir dalam kurang lebih 8 bulan 9 bulan itu tourism itu bilangnya silent lah ya, dormant gitu. Dan yang harus dipersiapkan justru di tahun berikutnya karena di tahun berikutnya itu bounce back-nya mau 2 kali lipat. Jadi justru sekarang ini masa-masanya jangan diam gitu. Pivot bukan berarti kayak mesti selalu berubah bisnis model, tapi coba untuk cari hal-hal apa yang bisa ditambahkan. Contoh, tadi digital tourism itu mulai naik. Orang-orang di rumah kan, tapi karena dia mau berangkat ke Bali, saya pernah ketemu satu startup yang dia ngevideoin. Jadi dia ngumpulin beberapa istilahnya tour guide. Ya, tour guide kan berarti kan kehilangan pekerjaan. Nah, tour guide itu dia provide dengan pulsa dan sebagainya, terus dia bayar. Jadi saya sebagai penonton di rumah, saya mau lihat Bali gitu. Ya udah nanti tour guide-nya kasih lihat nih dia jalan sambil bawa handphone ya. Ini loh, nih pantainya gitu. Tanpa suara ya tapi ya. Kayak dikasih lihat. And it's make money gitu.
jalan juga. Ada juga yang pivot yang tadinya jualan-jualan marketplace, dia mulai bawa apa? Ya tourism-tourismnya barang-barang di lokasi sekitar, dia ubah, dia buat marketplace, dia jualin secara online. Kenapa? Karena kan biasanya ngarepin turis yang datang, milih, terus dia beli cash gitu kan. Nah, marketplace ini ngebantu ngubah untuk yang tadinya offline jadi online. Nah, opportunity-nya banyak. Jadi jangan cari-cari alasan untuk bilang bahwa wah, udah deh gagal kayaknya. Waduh, kayaknya mesti pause dulu deh. Nggak bisa. We need to keep on moving. Pasti ada jalan. Oke, berarti dari Mas Ricci sendiri kita harus lihat dari point of view yang berbeda ya Mas ya. Kalau misalnya biasanya itu turis yang datang buat ngebeli gitu. Sekarang berarti gimana caranya kita buat tuh. Jadi gitu. Dicoba dulu terus. Yang ketiga, ternyata untuk baksonya Mas. Halo, selamat siang. Izin bertanya untuk baksonya. Terkadang miris melihat sesama wanita dan keluarga yang tidak mendukung wanita membangun usaha karena adanya peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Menurut Mbak Sonya, apakah bisa share gimana sih menanggapi perspektif yang seperti itu? Thank you Mbak. Itu pertanyaannya. Untuk Mbak Sonya mungkin bisa dijawab nih Mbak. Bisa. Waktu dulu tahun 2017 akhir September, sebenarnya itu saya baru aja melahirkan. Jadi itu malah deket-deket, malah halosis ya baru MVP lah malah. Sekarang saya 35 minggu pregnant. Jadi sekarang ini perutnya nggak nyampe ke sini nih, udah. Nah, tapi jadi seperti begini ini memang banyak tantangannya sebagai wanita ya, pasti kan laki-laki nggak mungkin hamil. Jadi ya mereka nggak mengalami hal seperti ini kan. Nah, jadi of course banyak ya, saya juga jadi tadi udah ada satu anak, sekarang satu coming. Untuk ngejagel kerjaan dengan rumah tangga. Dan kebetulan saya memang yang nggak begitu mau dibantu orang, jadi agak-agak sedikit seperti begitu. Nah, jadi memang agak susah di sayanya, tapi harus ada dukungan. Suami satu udah pasti, keluarga juga. Kalau nggak ada, ya harus cari ada yang bisa mendukung. Memang itu persepsi dari keluarga zaman dulu, ataupun mungkin ya maksudnya masih belum bisa menerima kalau perempuan itu juga bisa karir dan juga bisa sambil mendukung. Nah, itu memang butuh waktu satu, tapi juga kitanya harus bisa membuktikan kalau kita memang bisa gitu. Kalau bisa, mereka dengan sendirinya juga nggak akan ganggu kita lagi. Menurut saya mungkin itu dukungan tadi juga, dan kalau memang nggak ada, cari orang lain yang bisa dukung. Setuju Mbak. Oke, kalau dari Mbak Sonya sendiri berarti memang kita sendiri ya Mbak ya yang berkewajiban untuk membuktikan nih, oh nggak apa-apa kok, aku tetap karir, aku tetap rumah tangga juga tetap keurus gitu. Jadi mungkin lebih ke time management mungkin ya Mbak ya. Tapi kita sudah terkenal loh sebagai perempuan, kita kan organize. Jadi harusnya sudah bisa. Iya, setuju tuh. Mas Ricci juga pasti setuju tuh. Udah senyum juga. Saya ngeliat istri saya ya sambil nyetir, ya bisa sambil nelpon, sambil nanti dia nge-stop dulu, dia dandan, pensil alis gitu ya, entar jalan dikit, stop lagi sambil makan. I cannot do 3 stuff, 4 stuff at the same time. Kayak cowok tuh nggak bisa. Kita nggak kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Mas Ricci sendiri itu istrinya berarti sudah sebagai pembuktian nih. Kalau misalnya cewek memang capable tuh sebenarnya. Jadi nggak usah berkecil hati gitu. Karena sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain nih Mas Ricci dan Mbak Sonya. Cuma karena waktunya terbatas, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang memang harus ditanyakan, bisa langsung menghubungi secara langsung ya Mas ya. Nggak apa-apa ya Mbak Sonya atau Mbak Sonya dan Mas Ricci? Ya. Gitu. Ya, nah, ya. Thank you Mbak Sonya, Mas Ricci. Nah, dengan pertanyaan sesi tanya jawab untuk sesi panel hari ini kita tutup
Dan saya ucapkan Triksi Wirjan yang telah hadir dan berbincang-bincang untuk membagikan insight nih yang luar biasa untuk kita semua, untuk para founder. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan pada siang dan sore hari ini gitu. Oke, thank you. Kalau ada salah saya mohon maaf dan saya kembalikan ke teman-teman kumpul. Ya, terima kasih banyak Mbak Sri sudah membantu memoderatori sesi hari ini. Terima kasih juga Mbak Sonya dan Mas Riki. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya mau mengundang kepada semua semua hadirin peserta untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual pastinya. Jadi kita akan melakukan screenshot. Teman-teman, saya mengajak semuanya untuk menyalakan kameranya. Baik. Bagi teman-teman yang belum nyalain kamera, boleh dinyalakan. Kita mau mengabadikan sesi hari ini. Gitu. Oke, saya tunggu sebentar lagi, sedikit lagi, supaya ada waktu juga buat teman-teman persiapan juga kan, buat foto. Oke, it keeps on coming. Ya, teman-teman kumpul juga boleh loh nyalain kamera, jadi makin ramai juga. Ya, kita ngambil fotonya juga. Mohon maaf, kami tidak bisa untuk mengaktifkan video, nah ada problem di sini. Mohon maaf. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman kumpul juga nanti boleh dibantu screenshot-nya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Bu Sonya, Pak Riki, dan juga Bu Asri yang sudah hadir siang hari ini, sudah luangkan waktu untuk memberikan insights yang luar biasa kepada kita semua. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga bisa pulang membawa bekal dari sesi ini ya. Nah, sebelum kita tutup, buat teman-teman, silakan mengisi feedback form, boleh di-scan atau diketik feedback formnya. Nanti juga kita akan kasih lewat email. Nah, jadi harapannya adalah supaya kita bisa memberikan program-program yang lebih baik lagi buat teman-teman untuk bisa mengembangkan usaha teman-teman juga dan startup-nya. Oke? Ya, boleh di-scan, silakan. Nah, ya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara dari Masterclass pertama Women Create by Kumpul pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudah mendengarkan hingga akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan juga kepada para pihak yang telah membantu berlangsungnya program ini, kepada supporting partner kami, Australia Global Alumni, dan program partner kami Stellar Women. Jangan lupa juga pantengin terus sesi Masterclass Women Create berikutnya di Instagram kami @kumpulko. Mohon maaf jika ada salah kata yang sekiranya kurang berkenan di hati. Saya Eva dan sampai jumpa di Masterclass berikutnya.